wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Saya akan presentasikan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Partono, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Fasilitator saya Ibu Siti Asia MBD. Sedangkan mengajar praktek Bapak Joko Sulistiono SPD. Yang menjadi latar belakang saya dalam membuat aksi nyata ini yaitu dalam rangka menumbuhkan dan budaya positif pada murid di sekolah, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan murid sehingga visi sekolah akan terwujud. Sedangkan tujuannya yaitu yang pertama, menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Yang kedua, mewujudkan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Tolak ukur. Pertama, murid dapat menyusun keyakinan kelas. Yang kedua, murid dapat konsisten dalam menerapkan budaya positif. Lini masa tindakan. 1. Guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. 2. Guru menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan kelas sebagai budaya positif. Gambaran aksi nyata. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada guru SD Negeri 3 Telaga tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi sebagai langkah dalam mengatasi masalah murid. Gambaran aksi nyata. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada guru SD Negeri 3 Telaga tentang hasil aksi nyata. Rekan guru tergerak menerapkan penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Siswa semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama, dan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Telaga, yaitu saya selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Sholawat serta salam kita hantarkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Bapak Kepala SD Negeri 3 Telaga yang terhormat, Bapak Ibu rekan-rekan guru yang saya hormati, nanti saya akan mendefinisikan budaya positif apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu Ibu Siti Asia MPD selaku fasilitator saya, dan Bapak Joko Sulistiono SPD selaku pengajar praktek, dan saya sendiri Eko Partono SPD SD CGP Angkatan 9 Banjarnegara
yang dari SD Negeri 3 Telaga Kecamatan Gundelan. Nah, keterkaitan materi dari modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4 itu yang pertama dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang modul 1.4 yaitu budaya positif. Tujuan akhir dari modul 1 yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila yang berawal dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan budaya positif yang diharapkan nanti tercipta pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Sedangkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kodrat anak kan ada dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat zaman dahulu dengan zaman saya dengan zaman sekarang, anak-anak itu berbeda jauh. Zaman saya dulu belum pernah dan belum ada istilahnya gadget atau Android. Nah, tetapi dalam perkembangannya anak-anak sekarang mayoritas itu sudah memiliki gadget, yaitu berupa HP Android dan perangkat PC yang lain, sehingga mereka bisa mengakses segala informasi baik itu dari dalam maupun luar negeri, dan untuk menggali pengetahuan yang mereka inginkan. Tetapi juga kodrat alam. Nah, kodrat alam itu berbeda-beda karena secara geografis Indonesia itu ada 3 alam, antara di daerah pegunungan, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Dan yang selanjutnya itu pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Karena masing-masing anak itu kemampuan, minat, bakat itu berbeda-beda, sehingga kita harus bisa mengetahui karakter, bakat, minat, dan kemampuannya agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya, guru itu ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Ibarat petani, berarti kita hanya bisa merawat, tidak bisa memberikan sesuatu yang secara instan. Biarkan murid itu tumbuh dengan baik, yaitu dirawat dan dituntun. Kemudian nilai dan peran guru penggerak dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai
nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Intinya, segala sesuatu murid itu digali bakat dan minatnya agar bisa menerapkan pembelajaran yang efektif. Nah, nilai guru penggerak itu ada 5: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam nilai guru penggerak, mandiri berarti sesuatu bisa dicari atau digali secara mandiri. Artinya kita bisa belajar dimanapun dengan siapapun. Sedangkan reflektif, segala sesuatu yang sudah kita laksanakan itu efeknya seperti apa, hasilnya bagaimana, kita bisa merefleksikannya untuk tindak lanjut kegiatan yang akan datang. Inovatif, kita bisa menciptakan atau membuat suatu model pembelajaran atau gagasan agar bisa dikembangkan untuk membuat program baru yang bisa dilaksanakan agar ada pembaharuan. Kemudian kolaboratif bisa dikomunikasikan antara seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan yang ada di lingkungan kita. Intinya, segala sesuatu bisa dikomunikasikan untuk mendapatkan suatu program atau tujuan yang dilaksanakan secara bersama. Kemudian berpihak pada murid. Berpihak pada murid seperti tadi, murid senantiasa dicari bakat, minat agar kita bisa menerapkan metode atau model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakter, bakat, minat murid tersebut, sehingga diharapkan bisa mendapatkan sesuatu pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan untuk guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan pada murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu guru penggerak diharapkan bisa mengaktifkan seluruh murid agar mereka bisa belajar secara mandiri dan menyenangkan, sehingga dengan dipimpin atau dipandu oleh guru. Menjadi coach bagi guru lain, karena di sini bukan menggurui atau istilahnya memberikan pengalaman baru, tetapi karena guru penggerak itu diberi bekal terlebih dahulu yang diharapkan bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian mendorong kolaborasi, yaitu menciptakan komunikasi yang baik antar semua warga sekolah serta dengan pemangku kebijakan yang ada. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, murid di sini diharapkan dapat mandiri,
bisa melakukan pembelajaran tanpa harus adanya tekanan dari guru ataupun dari orang tua, sehingga murid itu sadar untuk belajar dan mengembangkan bakat minatnya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi yang di sini ini yang agak lumayan menantang, karena ada beberapa unsur yang harus menjadi motor penggeraknya, antara lain ada KKG dan lain-lain. Sedangkan visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat. Dalam mencapainya dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kerja, yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan kerja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif. Disiplin positif, Pak Adi, tolong dibacakan agar tidak ngantuk. Ya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan mengembangkan kepercayaan diri. Ya, terima kasih buat Pak Adi. Tepuk tangannya. Agar tidak ngantuk dan tidak tegang seperti saya. Ya, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebenarnya hal tersebut sudah sering dilaksanakan oleh kita semua, tetapi kadang-kadang sadar atau tidak sadar kita melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Sutro, tolong dibacakan Pak Sutro. Ya, silakan dibacakan Pak. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia dari di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya, terima kasih Pak Sutro. Tolong aplausnya. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Biasanya untuk keyakinan kelas dulu itu dinamakan dengan peraturan kelas atau aturan kelas, sehingga untuk sekarang kalimatnya diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu masih berupa aturan. Tetapi untuk keyakinan kelas yang digunakan saat
ini, yaitu dirubah menjadi kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, Pak Arif di ujung sini, mohon bantuan yang dibacakan. Untuk nomor 3, posisi kontrol itu memberi hukuman, membuat rasa bersalah teman, memantau, manajer. Ya, terima kasih buat Pak Arif. Tolong aplausnya. Ya, posisi kontrol yang pertama pemberi hukuman. Pemberi hukuman di sini biasanya sudah banyak yang dilakukan. Contohnya, kalau murid tidak melaksanakan piket, itu langsung dihukum. Kamu berdiri di depan kelas, atau kamu disuruh membersihkan tempat yang lain. Itu contoh pemberi hukuman. Sedangkan membuat merasa bersalah, biasanya ini kalimatnya halus, tetapi yang ditanya itu terus kena mental, itu seperti itu. Biasanya belum. Kenapa sih kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah kamu tidak belajar tadi malam? Itu kan seperti kalimat membuat rasa bersalah kepada seorang murid. Nah, kemudian teman, sebagai teman itu tandanya bertanyanya itu lebih halus, tetapi di sini juga kurang efektif. Sedangkan pemantau itu hanya mengetahui penyebab dan alasannya saja. Tetapi kalau sebagai manajer itu bisa menggali penyebabnya apa, terus nanti bisa memberikan solusi agar di kemudian hari si anak atau murid itu bisa lebih baik dan mempunyai keyakinan yang lebih tebal lagi atau lebih kuat lagi. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Biasanya orang-orang dalam kebutuhan dasar itu yang pertama jelas bertahan hidup. Untuk apa sih cari makan dengan berbagai macam kegiatannya? Untuk apa cari uang dan lain sebagainya agar bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dari makan, minum, yang khusus itu kebutuhan primernya bisa tercukupi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kasih sayang dan rasa terima itu kepengen dihargai di tengah-tengah teman atau tengah-tengah keluarga. Tidak hanya istilahnya diacuhkan. Kadang-kadang ada murid yang orang tuanya hanya sibuk bekerja, tetapi perhatian terhadap anaknya itu kurang, sehingga ada beberapa anak yang melakukan hal-hal yang negatif, yang intinya karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kemudian penguasaan di sini ingin menguasai suatu keadaan agar mereka bisa melakukan kegiatan dengan gampang dan mudah. Yang ketiga, kebebasan dari masing-masing murid untuk mengekspresikan, tetapi masih dalam taraf
ada yang mendampingi atau istilahnya memantau, sehingga ada kontrol dalam mencari kebebasan tersebut, dan kebebasan di sini ada batasan-batasannya tersendiri. Kemudian kesenangan, kadang-kadang ada yang senang menulis, senang berbicara, senang bercerita. Dari masing-masing individu atau karakter anak itu berbeda-beda, sehingga kesenangannya pun berbeda-beda. Kemudian yang kelima, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu istilahnya ditanya dengan kalimat, gak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kesalahan juga tidak hanya kamu yang pernah melaksanakan, sehingga anak tersebut mental dan emosinya itu kita angkat terlebih dahulu untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian kita ambil validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu penyebab apa sehingga si anak itu melaksanakan atau melakukan kesalahan. Ditanya penyebabnya apa saja, si anak disuruh bercerita, sehingga kita bisa mendapatkan penyebab-penyebabnya apa dari tindakan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi, kita menanyakan keyakinan. Dengan demikian berarti kamu sesuai apa tidak dengan keyakinan yang sudah disusun secara bersama-sama, baik di sekolah maupun di kelas. Itu tentang budaya positif. Nah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Kemudian perubahan yang lain, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubah menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disipliner siswa, karena menempatkan diri sebagai manajer memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Sesuai, saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dan mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di
di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah dilakukan di kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan itu kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Ya. Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya tidak secara utuh. Nah, ini sering kita laksanakan ternyata Bapak, Ibu, dan teman-teman. Segitiga restitusi ternyata itu sering atau sudah pernah kita laksanakan, tetapi biasanya itu terbalik, yaitu pertanyaan kepada seorang pelanggar aturan biasanya ditanyakan dulu penyebabnya. Kenapa sih kamu melanggar, karena apa? Sehingga dalam tahapan segitiga restitusi itu langsung ke validasi tindakan. Nah, seharusnya menguatkan atau menstabilkan terlebih dahulu, baru memvalidasi, kemudian yang ketiga keyakinan. Tapi seperti yang saya laksanakan dulu secara tidak sadar itu menanyakan penyebabnya, itu validasi dulu, baru memberikan penguatan atau menstabilkan seperti itu. Dan tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya itu cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya, itu berdasarkan dengan cara bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasilnya yang saya harapkan itu kurang signifikan. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan, yaitu segitiga restitusi, memvalidasi, menguatkan, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Kemudian sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan,
sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan pendapat cara siswa sendiri. Kemudian hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif itu adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik, semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Nah, contoh ada kasus. Yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya guru pengganti Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi, Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi mengambil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan sebagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap menghormati dan bagaimana menerapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usul kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, kira-kira dari kasus ini apa yang dapat kita lakukan? Ada pendapat Pak Hadi? Tidak apa-apa, mencoba dulu. Kita belajar bersama-sama. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Hadi atas masukannya. Nah, kita lihat
Dalam kasus Bu Eni, yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang seperti tadi segitiga restitusi. Menanyakan tentang laporan Ibu Eni, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Ibu Santi menanyakan kembali apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati kepada Ibu Santi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, menurut kami sudah sesuai karena Natali dan Ruhi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut, sehingga mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah gagasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dengan posisi yang diambil oleh Ibu Eni itu menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman. Hal ini terbukti dari pernyataan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Dengan saya akan mendukung dan mengapresiasi langkah yang ditempuh Ibu Santi yang telah berperan sebagai kontrol sebagai manajer dan telah melakukan masalah melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Telaga. Pastinya saya banyak kekurangan, saya memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Hari ini masuk semua. Semoga yang tidak masuk hari ini tidak ada halangan dan bisa sekolah kembali besok ya. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, tetapi sebelum itu kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Dari peraturan kelas nanti kita buat kesepakatan kelas yang akhirnya akan menjadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan secara bersama-sama untuk kalian dan seluruh warga kelas. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini agar bersemangat, coba kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Nah, sebelumnya Pak Guru nanti akan bagikan kertas, nanti kalian buat catatan aturan-aturan apa yang nanti kalian ingin sampaikan.
agar nantinya bisa menjadi keyakinan kelas. Ya, kan? Nah, nanti keyakinan kelas itu kita bisa terapkan untuk bersama-sama. Nah, jadi satu persatu ditulis agar nanti kita bisa membuat peraturan atau keyakinan kelas. Silakan kalian buat di kertas itu. Ya, satu-satu. Untuk peraturannya dulu. Kalau yang sudah, silakan maju ke depan. Dibuat. Ya, satu anak satu saja. Sudah? Ya. Alifat. Maju dibuat kanan. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa? Alifat ya? Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua, siapa namanya? Ya, Julia apa? Coba lihat. Tidak boleh makan di kelas. Ya. Tepuk tangan buat Julia. Ya. Tidak boleh makan di kelas. Yang lain ada? Ya, sini. Jihan. Dibacakan ya. Tidak boleh bertengkar. Ya. Tepuk tangan buat Jihan. Nah. Yang ketiga, tidak boleh terus yang keempat, siapa yang sudah? Ya, apa namanya? Pria ketiga, pasal pria ketiga. Ya, sini. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya, sebentar. Ya, yang keempat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang kelima, ya, sampein.
Ada lagi? Bajunya dibutuhkan dulu mas, biar rapi. Ya, teman-teman, berapa nih? Tidak boleh tidur di kelas. Baik, tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran ya. Ya. Tidak boleh tidur di kelas saat pelajaran. Terus yang lain ada? Ya, Alek, sini. Dibacakan dulu nih. Ya, gak apa-apa, tepuk tangan buat Alek. Tidak boleh mencoret-coret meja. Terus yang lain? Ya, ini Sitiani tidak boleh main nyontek. Terus ada lagi? Dibaca. Ready, tidak boleh mengejek teman. Nah, ada lagi? Ya, jangan. Sayang. Tidak boleh mencontek teman. Sudah ada? Tidak boleh mencontek ya. Sudah. Terima kasih buat Yan. Tangan. Ya, semuanya ya. Tidak boleh mencontek ya. Dan nggak apa-apa. Bagus. Bagus ya. Terus yang lain? Ada lagi? Dan keras. Ya. Tidak boleh berisik. Tepuk tangan buat sini. Ada apa bilang tidak boleh berisik? Belum ada ya? Ya. Tidak boleh berisik. Terus ada lagi? Tangan. Sini. Dibaca yang keras, Man. Ya. Tepuk tangan buat Aman. Tidak boleh minum di kelas. Sudah ada atau belum? Belum. Berarti tidak boleh makan di kelas. Ditambahkan ya. Tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum tidak boleh makan dan minum di kelas. Terus ada lagi?
Ayo udah amannya. Ya. Tepuk tangan buat Nia. Tidak boleh mencoret buku. Sudah ada? Ya. Ini di bangku. Tidak boleh mencoret meja. Di sini. Nah, satu lagi. Tidak boleh mencoret buku. Ya, tidak boleh mencoret-coret buku. Terus yang lain masih ada? Ya, Kevin, teman. Gimana? Tidak boleh nakal. Ya, tepuk tangan buat Kevin. Tidak boleh nakal. Sudah jawab belum? Tidak boleh bertengkar. Sama juga ya? Yakin ya? Tidak boleh nakal, tidak boleh bertengkar, sama ya? Ya, terima kasih buat Erwin, tepuk tangan. Ya, teman, gimana? Dibaca sebelah sana. Gimana? Dibaca. Ya, tidak boleh bermain-main, tepuk tangan buat teman. Tidak ada yang belum? Yang mana? Tidak boleh bermain di kelas. Ini tambah ya. Tidak boleh berisik dan bermain. Terus? Yang belum? Ayo. Ya, nanti dibaca. Tepuk tangan buat nanti. Tidak boleh mencontek. Sudah ada belum? Sudah ada yang poin ke-8 ya? Ke-8 tidak boleh mencontek. Ya, terima kasih buat nanti. Terus yang lain? Ada? Dibaca. Tidak boleh mencoret tembok. Tepuk tangan dulu. Nah. Tidak boleh mencoret bangku, meja, buku. Sekarang tembok. Ya. Ditambah lagi 12. Tidak boleh mencoret tembok. Sudah semua? Sudah ya? Nah, berarti ada masih? Sini maju. Ya, dibaca. Tidak boleh menyobek buku. Ya, terima kasih buat saya. Tidak boleh menyobek buku atau tidak boleh merusak buku ya. Nah, berarti dari sekian ada 12 peraturan yang sudah 13 ya. 13 yang sudah kita buat. Nah, dari aturan kelas ini nanti kita buat kesepakatan
agar dijadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kita ambil menjadi keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, Bapak. Ya, ini ada tambahan lagi dari Sakinah, tidak boleh pergi saat pelajaran. Ya, berarti tidak boleh keluar tanpa izin ya. Yang ke-14, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Ya. Nah, yang pertama kita lihat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Agar kalian sepakat atau yakin, kita ubah kalimatnya menjadi membuang sampah pada tempatnya, ya, atau buang sampah pada tempatnya. Itu menjadi apa? Membuang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, tidak boleh makan dan minum di kelas. Berarti bagaimana? Makan dan minum di luar kelas saat istirahat. Setuju? Sepakat? Nah, dua berarti makan dan minum di luar kelas. Saat istirahat. Terus yang ketiga, tidak boleh bertengkar. Pak Guru rubah menjadi keyakinan dan kesepakatan. Saling menghargai teman. Saling menghargai teman. Sepakat? Ya. Nomor 3, saling menghargai teman. Sepakat ya? Saling menghargai teman. Terus yang keempat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Berarti dirubah menjadi tidak boleh dijadikan kalimat yang menurut kalian menjadi kesepakatan. Berarti datang ke sekolah lebih awal, ya. Setuju? Sepakat? Nah, datang
lebih awal, atau berangkat ke sekolah lebih awal. Sepakat? Ya, baik. Terus yang kelima? Yang kelima ini tidak boleh mencoret-coret. Mencoret-coret meja, bangku atau kursi, terus apa lagi? Mencoret-coret buku, mencoret-coret tembok. Ada 1, 2, 3, 4. Yang tidak boleh mencoret-coret. Berarti bagaimana? Tidak boleh mencoret-coret, berarti kita harus merawat. Ya apa enggak? Merawat meja, kursi, buku, tembok. Meja, buku, tembok. Berarti kita bagaimana? Merawat ruang kelas dan perlengkapan yang ada di dalam kelas. Sepakat? Ya, berarti yang kelima, merawat barang-barang yang ada di dalam kelas. Barang-barang yang ada dalam kelas. Nah, 6. Tidak boleh tidur di kelas saat pelajaran. Nah, kita rubah ya. Konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran. Sepakat? Ya, baik. Kita tembak tadi. Gimana? Konsentrasi, dan fokus saat pembelajaran. Terus yang ketujuh, tidak boleh berbicara juga, tidak boleh mengontek. Yang ketujuh, harus gimana mas? Harus memikir sendiri. Tidak boleh mengoperasi, harus memikir sendiri. Harus memikir sendiri, harus mengerjakan sendiri. Dengan demikian, mandiri bisa? Ya. Kalimatnya bagaimana? Harus mandiri, seperti itu. Harus bisa mandiri. Atau bagaimana? Tidak boleh mengontek. Mandiri, gitu saja. Ya. Mandiri. Mandiri sepakat? Ya. Terus yang ke-8, berarti sana yang ke-9, yang tidak boleh mengejek teman. Sudah ada, tidak bertengkar. Berarti saling menghargai teman. Yang ketiga ya. Berarti ini sudah tidak usah. Lanjut yang ke-10, tidak boleh berisik dan bermain di kelas. Berarti harus bagaimana? Harus konsentrasi atau fokus. Ada apa tidak? Ada di poin ke-6 ya.
konsentrasi dan fokus saat pembelajaran. Terus yang ke-11 sudah mencoret-coret, 12 mencoret-coret, tidak merusak fokus sudah. Nah ini yang ke-14, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Tarik bagaimana? Kalau mau keluar kelas saat pelajaran, berarti bagaimana kalimatnya? Meminta izin pada Pak Guru kalau mau keluar kelas. Meminta izin kalau mau keluar kelas. Sepakat? Ya, berarti ke-8 meminta izin meminta izin bagaimana? Ya, berarti kan kalian meminta izin waktu pelajaran kalau mau keluar kelas. Bagaimana kalimatnya, ada yang bisa? Ya demikian keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2. Makan dan minum di luar kelas saat istirahat. 3. Saling menghargai teman. 4. Datang ke sekolah lebih awal. Yang 5. Merawat barang-barang yang ada di dalam kelas. 6. Konsentrasi dan fokus saat pembelajaran. 7. Mandiri. Yang 8. Meminta izin saat keluar kelas. Demikian ini keyakinan kelas yang kita dapatkan agar bisa digunakan untuk kelas kita yang akan datang. Serta keyakinan dan kesepakatan kelas ini bisa kita rubah sewaktu-waktu. Kira-kira kalau sudah sepakat tentang keyakinan kelas kita, Pak Guru akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, kamu tahu kenapa kamu Pak Guru panggil ke sini? Karena terlambat masuk sekolah. Nah, Pak Guru kan tadi lihat kamu itu duduk sendiri di depan kelas. Nah, sedangkan teman-teman kamu sudah masuk di kelas. Nah, kenapa kamu itu duduk di depan kelas? Karena terlambat. Ya, setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan atau pernah terlambat, pernah tidak sesuai jadwal. Seperti teman-teman yang lain pun pernah terlambat. Untuk itu Pak Guru juga pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, yaitu bisa keterlambatan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan Pak Guru juga pernah merasakan keterlambatan dalam suatu kegiatan. Nah, kamu kan baru pernah terlambat. Nah, keterlambatan itu bukan suatu kesalahan, karena bisa saja itu terjadi kepada teman-temanmu yang
lain. Nah, keterlambatanmu itu kan pasti punya alasan. Nah, kamu kenapa sampai bisa terlambat seperti itu, Dek? Saya terlambat bangun menunggu orang tua yang mau mengantar ke sekolah. Kamu terlambat bangun, berarti kesiangan. Terus menunggu orang tua yang mau mengantar ke sekolahan. Berarti ke sekolah diantar sama orang tua. Nah, kamu bangun kesiangan dah. Tadi malam itu tidurnya jam berapa kamu? Cuma jam 9. Tidur jam 9 malam. Tapi bangunnya kesiangan. Nah, apa kamu itu habis bermain sehingga capek? Apa ada kegiatan apa yang membuat kamu menjadi tidurnya malam terus terlambat masuk ke sekolahan atau terlambat sekolah? Itu ada acara kamu di rumah? Enggak. Nah, tak kira kamu ikut itu apa saudaramu yang Witan enggak ikut mengantar. Ya, berarti karena tidurnya terlalu malam ya sehingga kamu kesiangan. Ya. Nah, berarti kamu tahu kesalahannya apa? Nah, itu sih kamu kan jadinya datang terlambat ke sekolahan. Nah, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati itu bagaimana? Terus Datang lebih awal. Nah, berarti keyakinan kita di kelas datang lebih awal agar tidak terlambat sekolah. Oke. Nah, berarti kan untuk ke depan kamu tidurnya jangan terlalu malam agar bangunnya tidak kesiangan. Terus kamu harus pintar-pintar membagi waktu agar kamu tidak terlalu capek sehingga bangun tidak kesiangan. Berarti kamu paham tentang kesepakatan yang sudah kita buat, yaitu datang lebih awal masuk sekolah. Nah, perasaanmu bagaimana setelah Pak Guru ajak bercerita seperti ini? Apakah kamu senang? Apakah kamu sedih? Apakah kamu bahagia? senang. Senangnya tuh bagaimana? Karena udah diceritakan Kayak gitu yang keyakinan kelas. Ya, berarti kamu merasa senang karena sudah diingatkan tentang keyakinan kelas. Oke. Kalau begitu coba kamu berbicara tentang saya merasa senang karena sudah diingatkan oleh Pak Guru tentang keyakinan kelas. Seperti itu, coba silakan kamu bicara. Ya seperti itu Pak Guru tadi. Perasaanmu bagaimana? Perasaannya senang, sedih, apa takut? Rasanya senang karena sudah diingatkan tentang keyakinan kelas. Ya. Mudah-mudahan besok tidak akan terulang kembali. Ya, oke, terima kasih. Silakan kamu kembali ke kelas dan belajar dengan rajin. Sip? Ya, oke, terima kasih.
yang dapat saya sampaikan dalam aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.